Hai, nama gue Hendike Yauden dan hari ini gue akan mereview dan mengunbox sebuah produk sepatu lokal yang sedang naik daun saat ini, yaitu sepatu dari Hayden Heritage. Ini adalah pembelian ketiga gue dan jujur gue suka banget sama modelnya, ngebalance banget buat badan gue yang gede ini. Jadi kayak seolah-olah tuh sepatunya tuh ngebalance gitu ya antara postur tubuh gue dengan kaki gue gitu. Jujur aja kalau gue pakai sepatu-sepatu yang agak low gitu ya, seperti Nike Low dan segala macam itu, yang di bawah mata kaki, dia itu ngebikin kaki gue jadi kecil gitu. Jadi istilahnya jadi kayak nggak balance sama badan gue yang besar. Nah, ini pembelian ketiga gue apresiasi buat Hayden Heritage sebelumnya, karena dua pembelian pertama gue kemarin itu cukup mendapat kesan yang kurang baik ya gitu. Waktu itu gue beli yang seri Nexus dan seri City ya atau apa. Itu begitu nyampe itu boxnya amburadul, kondisinya udah acak-acakan banget. Nanti gue coba masukin gambarnya. Tapi sebenarnya komplain gue bukan itu, sebenarnya komplain gue itu masalah packaging hancur dan segala macam. Ya kita nggak bisa ngomong banyak ya, mungkin karena pengiriman dan segala macam gitu. Nah, cuman yang Nexus itu begitu dibuka, bagian pengait talinya itu ada yang lepas gitu, padahal belum dipakai gitu kan. Akhirnya gue minta Hayden Heritage untuk bertanggung jawab, dan mereka juga menawarkan sebuah solusi. Tapi akhirnya nggak gue ambil karena masalahnya masih bisa gue beresin sendiri, gue bisa klaim sendiri lah gitu. Karena gue nggak mau ribet lah nanti retur segala macam, itu mungkin prosesnya makan waktu dan makan biaya juga. Jadi gue pikir memang cukup fatal kesalahannya, tapi masih bisa gue handle dan gue terima gitu. Nah, karena gue suka banget dengan desainnya, jadi gue melupakan lah hal-hal yang terjadi kemarin, dan gue minta sama tim Hayden Heritage untuk sepatu gue yang kali ini, gue minta kiosnya diperbaiki lagi, juga packagingnya juga diperbaiki lagi. Dan ya, ini gue apresiasi, dia udah kirim sepatunya dengan double box ya. Ini gue yakin ini bukan box yang begitu dibuka langsung sepatu, ini pasti ada box lagi di dalamnya, dan gue sangat apresiasi itu. Kita akan coba unboxing dulu ini produknya. Oke. Ya, Hayden Heritage ini salah satu yang ngebuat gue pengen banget nge-review sepatu ya sebenarnya, karena memang desainnya itu out of the box, dan juga ya nyentrik tapi masih enak dilihat gitu kan. Jadi kayak kan gue musisi ya, jadi sering perform di panggung, di event, dan sering dilihat orang. Jadi sepatu ini cukup apa ya namanya, mengkomitmen lah penampilan gue gitu. Oke, kita buka. Ya, box dalamnya terlihat masih mulus guys ya, nggak ada benturan-benturan atau penyok-penyok yang berarti ya. Begini harusnya dari awal packagingnya ya mungkin. Ya mungkin karena lagi mau lebaran ya, jadi mungkin order lagi banyak, maka nggak terlalu detail kayak. Oke, kita angkat dulu ya langsung buka sepatunya. Oke, sepatunya boxnya Hayden Heritage, made in Indonesia. HRTG, Heritage, singkatan dari Heritage. Inspired by the world, dedicated by. Oke, dibuka. Di sini gue beli yang seri Zephyr yang tipenya Quicksilver. Ya. Nah, kita buka dulu, ambil. Nah, ini dia produknya. Sebenarnya gue mau ngambil yang Midnight Agate, cuman gue udah minta pendapat ke beberapa temen gue. Kelima orang itu, 4 orang lebih memilih ini daripada Midnight Agate, dengan alasan karena warnanya itu lebih gampang sama matchingin, lebih gampang match dengan baju-baju kita gitu kan. Ya, ini sepatunya. Oke. Ya, ini ada yang missing nih ya. Kita nggak dapat tas kayak goodie bag, semacam goodie bag buat sepatunya. Padahal pembelian
Sebelumnya itu dapat ya, cuma ini nggak dapat, gue nggak ngerti kenapa, kan entah lupa atau kenapa ya, gue juga nggak tahu, atau mungkin seri Zephyr ini emang nggak dapet atau gimana. Tapi harusnya dapet sih, karena ini lebih mahal juga harganya. Ya nggak ada kartu ucapan juga, oke, nggak ada apa-apa. Ya mungkin karena lagi diskon kali ya, jadi ada yang dipangkas. Ya nggak apa-apa lah, yang penting produknya. Nah di pembelian sebelumnya itu kan ada beberapa minus ya, cuma kalau gue lihat di sini hampir nggak ada minus sih, maksudnya ya bersyukur banget. Dari mulai jahitan, kemudian lem-lem, ya ini lem-lem adalah sedikit yang kurang rapi di bagian sini, tapi overall tuh aman banget sih kalau ini, yang ini ya, pembelian ini, dan gue cukup puas dengan outlook pertamanya ini ya, tapi ya belum detail. Nah ini ada sedikit bekas lem juga yang kayaknya beleber sampai ke atas, jadi kayak ada mengkilat-kilat gitu. Nah, ya. Oke, kita bahas dulu bahannya ya. Di sini mostly kalau gue baca itu dia menggunakan fox leather ya. Fox leather itu sebenarnya kulit imitasi ya. Jadi di sini pakai fox leather ya, ini ya, yang bagian-bagian yang agak mengkilat dan licin ini. Kemudian ini yang warna coklat juga. Ini kece banget sih sebenarnya. Si perpaduan warnanya itu tidak mencolok tapi tetap nyentrik gitu. Jadi kayak ya tetap menarik perhatian tapi tidak alay gitu, misalnya tidak lebay gitu jatuhnya gitu ya, si seri yang Quicksilver ini gitu. Jujur Metal Agatha itu keren banget, cuman agak menarik perhatian gitu ya. Terus juga lumayan banyak yang beli, jadi gue kayak takutnya jatuhnya jadi tidak terlalu eksklusif ya. Kalau ini kan kayak kalau aku lihat itu belum terlalu banyak lah yang beli gitu ya, mungkin 170-an pembeli gitu ya gitu. Nah ini buat bahan sendiri sebenarnya kalau secara lihat mata ini ya bagus gitu, bagus ya. Di sini ada bahan suede, terus di sini suede lagi, di sini ada ya fox leather lagi, yang putih ini fox leather, kemudian ada mesh ya di sini. Nah ini gua yang nggak tahu ya, ini yang di Nexus juga ada sih, ini mirip teksturnya seperti mesh tapi kalau dipegang gitu kayak plastik ya, kayak semi nilon kayaknya ini ya, ini nilon. Kemudian solnya hitam ya, gue suka sih sol yang gue beli produk yang kali ini tuh warnanya hitam, karena jujur yang putih itu gampang banget kotor, kayak baru dipakai keluar berapa jam itu udah langsung banyak bekas kotornya gitu. Dan kalau dibersihin tiap hari itu kan malas juga ya, tapi kalau nggak dibersihin tuh ganggu gitu karena warna putih kan ya. Terus kemudian ini ada bahan suede lagi ya, yang warnanya coklat atau dikit-dikit nyerempet gold ini bahannya suede ya. Kemudian ini yang bagian ininya warna grey ini juga suede, belakangnya ini fox leather lagi ya. Enak sih ini kalau dipegang tuh halus, terus enak gitu, kayaknya bahannya bagus gitu kan. Terus ini jahitannya rapi, memang sih belum ada gue cari di review, kan gue belinya di Tokopedia nih. Gue udah lihat banyak banget produknya Hayden Heritage. Sebelum gue mutusin beli ini tuh gue lihat dulu review-reviewnya gitu kan, tapi nggak ada satupun komen yang ngebahas tentang durabilitas si produk ini gitu ya. Nah tapi kalau lihat dari barunya begini solid banget gitu, jadi kayak kita punya ekspektasi tuh mungkin ini bisa kuat lama gitu. Dan memang sepatu ini memang murni buat gaya ya, jadi kita jangan expect dipakai buat olahraga, buat jalan kaki yang lumayan panjang gitu kan. Ini gue salah satu orang yang lumayan suka jalan kaki gitu. Kalau gue jalan kaki itu sehari bisa 6-8 km, dan gue rasa sepatu ini nggak akan kuat sih kalau gue pakai jalan kaki, maksudnya tiap hari gitu. Jadi kalau buat jalan kaki itu gue prefer sepatu sport atau memang sepatu yang untuk jalan gitu ya. Ada kok brand lokal juga seperti Kenki dan segala macam gitu ya. Yang Kanki no Munaga itu gue juga punya, udah gue pakai 40 km ya. Lumayan sih, itu masih awet dan nggak ada tanda kerusakan juga. Ya ini modelnya sih memang wah gila sih, menurut gue keren banget gitu. Nah cuman gini jadi ada satu kelemahan yang menurut gue minor dan itu mungkin subjektif, yaitu adalah di bagian insole-nya. Gue udah beli yang Nexus dan juga yang CB, yang CB itu
ada beda ada perbedaan di insole-nya gitu. Untuk yang Nexus itu menurut gue masih nyaman banget. Dia tidak terlalu empuk. Jadi istilahnya tuh kalau kasur tuh nggak yang empuk banget, tapi dia tuh agak keras tapi dia nggak ngembal gitu. Jadi kayak keras tapi nyaman gitu. Itu biasanya kalau di kasur ya. Kalau kasur tuh lebih bagus buat tulang itu yang direkomendasikan itu yang agak keras, bukan yang empuk banget gitu. Nah, sama kalau menurut gue experience-nya sama juga sih kalau di kaki gitu ya. Ketika kita nemu insole yang empuk banget itu memang awalnya nyaman, tapi lama-lama kayak kaki lu tuh jadi kayak rasa sakit gitu kan. Menurut gue sepatu juga ada dampaknya sih kalau terlalu empuk gitu. Jadi kayak ke kaki itu jadi kayak nggak terlalu ngelindungin jatuhnya gitu, kayak sudah pakainya atau pas pakainya itu kayak nggak terlalu nyaman juga kalau dipakai untuk jangka waktu lama ya gitu. Gue lebih nyaman yang solnya Nexus jujur aja gitu, karena solnya Nexus itu pas aja gitu, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Terus kalau Heritage itu ngeklaim ini justru sol yang terbaru ya, maksudnya sudah lebih advance gitu dengan memory foam. Memang sih kalau dipecah-pecah ini dia seperti memory foam ya, jadi kayak dia nggak bentuk kaki kita gitu kalau sering dipakai. Cuman sama pilihan kainnya ini agak panas ya. Jadi kalau misalkan kita pakai jangka waktu panjang itu kaki kita udah keringetan banget dan pasti nggak nyaman banget gitu. Tapi kalau yang Nexus itu masih enak banget, masih adem. Nah, gue nggak tahu ya kalau experience gue pakai yang pakai yang Zephyr ini dengan sol ini tuh apakah akan terasa panas juga atau enggak, karena kalau gue cobain kan ini modelnya mirip yang Nexus ya sebenarnya, agak gede dan juga masih ada ruang sepertinya di dalam sepatunya itu. Apakah dia akan panas juga atau lebih adem, karena jujur yang CB itu agak terlalu panas kalau buat gue. Tapi kalau dengan body yang sebesar ini, dengan room yang mungkin diciptakan dalam lebih besar, mungkin akan terasa lebih nyaman dan lebih dingin gitu ya, dengan sol yang sama dengan CB, which is kayaknya ini bahannya agak panas gitu ya. Jadi gue nggak saranin sama sekali untuk pakai sepatu ini tanpa kaos kaki ya. Jadi harus pakai kaos kaki, karena kalau nggak, aduh panas banget serius. Tapi overall ini sepatu yang benar-benar gila, cakep banget modelnya, asli. Gue apresiasi banget orang yang mendesain sepatu ini. Wah, benar-benar keren banget guys, keren banget. Dan ini tuh nggak malu-maluin lah kalau lu pakai ke acara-acara yang besar atau resmi, atau misalkan pakai buat kerja tuh ini udah kayak wah keren banget sih. Dan juga ini juga nih yang menurut gua keren ya. Ini bagian tangnya ini, lidahnya ini dia pakai bahan fox leather juga. Di seri yang Nexus juga pakai, cuman kerasanya nggak premium. Kalau yang CB itu dia pakai bahan kain ya. Kalau itu tuh udah pakai fox leather juga, dan wah enak sih, ini empuk banget guys. Ini juga empuk tangnya. Ya, kudos lah buat Hayden Heritage bahwa ini adalah sebuah produk lokal dengan value yang sangat tinggi. Ya, gue apresiasi banget sepatu lokal ini sekarang udah banyak dan bersaing dan terus memberikan yang terbaik buat masyarakat ya. Wes gila, calon presiden nih. Oke, konklusinya, sepatu Hayden Heritage seri Zephyr yang Quicksilver ini menurut gue layak dikasih nilai 8,5 dari 10. Kenapa? Dari bahannya yang terlihat lebih solid daripada seri Nexus sebelumnya, tapi ini sangat subjektif ya. Tapi kalau menurut gue ini bahannya lebih proper daripada yang seri Zephyr, yang seri Nexus. Dan juga desainnya yang nyentrik, mewah, masih elegan juga, tapi nggak lebay gitu. Jadi kayak ini cocok buat dipakai kegiatan apapun gitu ya. Sampai acara resmi pun ini menurut gue masih cocok banget. Nah, jadi menurut gue dengan harga 388.000 ini gue beli saat diskon mau lebaran gitu. Kalau harga normalnya mungkin sekitar 500, ini sangat-sangat worth it guys. Soal durabilitas nanti gue akan posting lagi mungkin nanti sekitar sebulan 2 bulan kemudian setelah gue pakai berapa kali, mungkin akan terlihat ya gimana kondisinya, dan juga teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kualitas dari Hayden Heritage Zephyr ini. Oke, segitu dulu review dari saya, nantikan review berikutnya.